kita bertahan. Nah ini masalahnya ngelawan tenaga ngelawan arus. Energi lain, ya arus. Okay. Karena kan itu bergerak airnya kan. Udah tuh di situ udah ya teriak lah. Pokoknya teriaknya lumayan kenceng sih, sekenceng yang saya bisa. Tolong. Nah itu udah agak tenggelam bang. Beneran dia lagi ada di depan warung situ, itu beneran apa bukan? Apa itu orang jahil sih gitu ya? Ya Allah, itu kok ada gituan. Saya dengar sih sayup-sayup tuh teman-teman yang di sana tuh cewek-cewek pada lihat, udah pada minta tolong, makanya teman-teman yang agak nyebar tadi mereka juga lari gitu kan, panik tuh sambil cari pertolongan, tolong. Nah kebetulan saat itu emang sepi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Randy. Waduh, Bang gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Sehat, Alhamdulillah. sehat. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Randy nih gitu kan. Iya. Sebelum Bang Randy menceritakan pengalaman ini ke teman-teman ngopi horor nih, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Bang Randy karena Iya, udah sama-sama. meluangkan waktunya gitu kan datang ke daerah Wonosobo Bang. Iya. Kita syutingnya di Wonosobo, Jawa Tengah gitu ya. Kadang emang kita syutingnya berpindah-pindah gitu kan. Yang insya Allah nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Randy ini, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Bang ya. Iya. Oke, Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini nih Bang ya, Bang Randy pengen ceritain kisahnya saat kejadian di mana nih Bang? Jadi kisahnya ini waktu itu di daerah pantai. Oke. Pantai selatan di Jawa Barat, Bang. Pantai Selatan tuh daerah mana ya? Di Sukabumi, Oh Sukabumi ya, Pantai Selatan Pelabuhan ya? Ratu. Pelabuhan Ratu. Iya. Kalau di Jogja tuh mana? Sama Parangtritis. Parangtritis. Tapi Pantai Kidul apa Selatan? Selatan juga. Oh Selatan Iya, juga. masuk ke selatan Oh masuk juga. Selatan juga. Masih ingat nggak Bang? Itu kejadian tahun berapa itu Bang? Itu kejadian tahun 2012-an awal. Oke, 2012-an. awal. Berarti dalam ke situ dalam rangka apa? Jalan-jalan atau? Iya, jadi teman-teman kampus Bang. Jadi waktu tahun 2012 itu kan akhir semester. Nah, sebenarnya kan saya kuliah di keperawatan. Jadi kayak ini udah momen-momen akhir nih, akhir semester, kita jalan-jalan waktu itu. Oh, berarti kayak momen liburan gitu ya? Ya, liburan aja sih, liburan bareng kecil. Anak-anak kampus gitu ya? Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Bang, intinya nih saat ke Pantai Selatan itu ya, ngalamin kejadian apa Bang? Intinya aja nih. Jadi waktu itu saya ngalamin sesuatu yang memang ya sebetulnya kesalahan saya juga, yang dimana menyebabkan saya tuh hampir ya bisa dikatakan memang sudah tenggelam waktu itu Bang. Oke, Di laut. Di laut. Oke. Ini penasaran juga nih tenggelamnya karena apa gitu kan? Apa nggak sewa ban? Ya kan? Apa memang nggak bisa berenang kan banyak faktor Iya kan sih, gitu kan? benar-benar, Tapi kan nanti iya. Bang Ren ini akan ceritain semuanya kan gitu kan? Betul, Terus betul. selamatnya itu karena kenapa gitu kan? Iya. Nanti akan ceritakan oleh Bang Randy ini. Iya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, minum kopi dulu Bang. Oh iya. Bu, ada kopinya tuh. Bu, janji manis namanya. Terima kasih Bang. Bah, janji manis enakan Bang. Kopi janji Enak banget manis. Gokil, langsung aja kita Enak banget ya. sikat.
ceritanya waktu tahun 2012 itu saya sama teman-teman itu libur lah biasaan. Kita berangkat dari hari Jumat, Sabtu, rencana pulang Minggu. Jadi waktu itu berangkat bersepuluh bang. Jadi 5 motor. Oke. Jadi di sini ya cewek 4, cowok 6 gitu. Kebetulan saya boncengan sama cowok. Ini cewek cowok. Oke. Kita rencana mau nginep di salah satu rumah teman saya namanya Rizal. Itu adanya di Sukabumi, di kota sih. Oke. Jalan waktu itu kita mulai dari Jakarta Timur. Biasalah, naik motor, berhenti-berhenti istirahat. Sampai akhirnya, sampailah di rumah temen di kota Sukabumi itu malam. Jam 9-10 lah. Oke. Nah, jadi dari situ rencana nih besok kita mau ke Pelabuhan Ratu. Biasa kan mau main di laut. Jadi pas kita udah bangun pagi jam 8 lah, jam 8 pagi kita baru siap-siap terus OTW. Lumayan juga ya. Saya pikir udah di Sukabumi deket gitu ke Pelabuhan Ratu. Oke, Ternyata 2,5 jam juga. 2 jam setengah. Jauh juga. Jauh itu. Iya. Dan kok nggak macet kan kondisinya pasti ya. Enggak. Iya kan? Cuman Berarti jauh kan juga. Jauh berarti 2 jam setengah. Jauh. Nah, sampailah di pantai tuh, di daerah Pelabuhan Ratu. Itu sekitar berarti jam 11-an lah, belum zuhur waktu itu. Ya biasalah kita istirahat dulu. Kita banyak nongkrong main dan kebetulan kan panas. Jadi sekitar baru mau mulai main ke laut tuh jam 3 sebenarnya habis asar. Karena sempat sholat asar dulu. Jadi kondisinya waktu itu biasalah nyebar. Jadi ada yang main ke pinggir-pinggir sebelah sana, jalan kaki, ada yang di warung, ada yang... Nah, kebetulan kalau saya waktu itu berempat nih di laut. Jadi ada cewek 2, itu namanya Meta sama Eliana, sedangkan cowok Oji 1. Nah, sama saya sendiri. Nggak tahu tuh, kalau Oji memang agak bukannya autis bukan, cuma memang dia lagi menyendiri. Oke. Dia lagi menyendiri, kita nggak terlalu perhatiin dia. Ya jujur mas, kalau saya tuh emang sih dari kuliah dulu malah waktu zaman kuliah sempat ngalamin kejadian yang nggak bagus juga. Oke. Karena memang ya kalau dinilai sama orang lain tuh kata-katanya kurang inilah, suka apa ya, mohon maaf mungkin kurang ajar gitu. Iya. Jadi suka takutnya memancing hal-hal gaib, Oke. gitu kan. Oke. Nah waktu itu nggak ngucap apa-apa juga sih. Cuman emang dalam hati tuh kayak, ya kan gini ya, kayak kita, maksudnya saya tuh imajinasi kayak, wah laut gitu. Jadi kayak dalam hati tuh pengen seakan-akan tuh memasuki area kerajaan. Ya mohon maaf kan kalau di Pelabuhan Ratu terkenal dengan dengan pantai selatan legenda itu. Jadi nggak diucap apa-apa, cuman ada di benak kepala tuh bahkan jalan juga gaya-gaya gitu kan. Jadi kayak kita lagi ada di karpet merah menuju apa gitu. Sambil minta tolong sama temen, sama si Meta itu cewek, Met, ntar fotoin gue ya. Gue mau foto tapi nanti kalau udah segini seakan-akan tuh kayak ya itulah bukan kayak tenggelam, cuman kayak ini aja nekat lah gitu kan. Nah jalan nih ke dalam. Awalnya sih aman aja mas, aman nih ceritanya. Udah foto emang cuma segini nih. Kepalanya doang berarti ya? Iya. Enggak. Masih segini aja lah. Oke. Jadi belum terlalu berasa nyesek gitu kan. Itu kan emang dalam kondisi ombak tuh kayaknya aman aja gitu kan, teduh gitu. Ternyata pas mau balik nih udah difoto, udah berat. Pas mau balik tuh kayak, aduh, kayaknya tuh air mau ditembus tuh berat banget gitu. Udah napak di bawah kaki tuh pasir. Kayaknya tuh padat-padat aja mas waktu saya jalan itu. Cuman pas jalan tuh udah pertama ngerasa mau balik berat, kedua juga yang diinjak tuh kayaknya lenyap gitu, kayak kok berkurang, hilang gitu, nyes gitu kan. Lama-lama kayak, aduh, berdebar nih kan. Udah kerendam di air laut, berdebar, samping kiri kanan gak ada pegangan, mau balik, berat,
mau teriak, lama-lama agak berat gitu di dalam air, dada agak nyesek. Tahu-tahu dengan sendirinya tuh kaki, kalau misalnya kita ada di kolam renang, pasti kalau istilah ngojai gitu ya. Kalau ngojai itu kan kita bertahan. Nah, ini masalahnya ngelawan ngelawan Arus. energi lain, ya arus. Oke. Karena kan itu bergerak airnya kan. Udah tuh di situ udah ya teriak lah. Pokoknya teriaknya lumayan kenceng sih, sekenceng yang saya bisa. Tolong. Nah, itu udah agak tenggelam, Bang. Jadi kecelup dalam air, keangkat lagi, kecelup. Nah, ditambah lagi pas saya setengah udah kena air laut, itu tuh pas lagi gini-gini di depan wajah saya persis itu ada wajah laki-laki ya kurus. Jadi wajah tuh bener-bener kayak apa ya, celong gitu. Jadi sampai matanya aja sini tuh tulangnya kelihatan gitu. Jadi sambil kayak mandangin sambil gini aja depan muka saya gini. Makanya tambah panik lagi tuh dalam hati. Mau kayak entah nyebut sih, cuman ya Allah, cuman dalam hati tuh juga. Saya denger sih sayup-sayup tuh teman-teman yang di sana tuh cewek-cewek pada lihat, udah pada minta tolong. Makanya teman-teman yang agak nyebar tadi, mereka juga lari gitu kan. Mereka juga lari, panik tuh sambil cari pertolongan, tolong. Nah, kebetulan saat itu emang sepi, Bang. Sepi banget gitu. Bukannya masa-masa kayak kita lagi liburan, di situ manusia itu nggak ada. Nah, satu sisi gini, bukan saya sendiri. Saya kan tadi bilang ada teman saya namanya Oji. Dia tuh sendirian. Dia itu lebih jauh dari saya. Jadi kayaknya saya tuh minta tolong di sini. Pas saya ngelihat ke arah sana, dia lebih jauhan lagi dikit. Lebih ke tengah berarti. Lebih ke tengah. Nah, samar-samar tapi itu saya benar-benar lihat pasti jelas. Dia berdua. Jadi perempuan cuman. Kenapa perempuan? Soalnya gini. Jadi ini kepala dia nih. Nah, di sini saya lihat di sini kepala juga, tapi rambutnya tuh lebih pokoknya kelihatan lah rambut hitam panjang kayak gitu. Ya pokoknya saya nggak mikir apa-apa. Entah itu siapa ya, pokoknya nggak mikir panjang lah namanya dalam situasi itu. Cuman tadi sempat shock kaget ngelihat itu. Nah, 2 kali. Jadi sempat nggak ngelihat lagi, minta tolong lagi sambil fokus ngeliatin teman-teman yang mereka tuh tadinya mau sambung menyambung mungkin ya, tapi nggak akan bisa juga. Yang ada bakalan tarik ke bawah juga. semua. Iya. Kedua kali kelihat lagi. Jadi udah ngambang-ngambang. Nah, sebelah sini dia ada lagi tuh yang tadi wajah cowok yang tadi. Oke. Akhirnya ya pokoknya alhamdulillah bertahan di tadi saya udah mikir tuh udah ngambang deh, udah entah di rumah minta maaf sama yang di rumah. Nggak tahu abis ini baru lagi mikirin itu ada KTI yang belum kelar udah habis gitu kan. Jadi saya udah berpikir, oh jadi ini gitu ya. Jadi ini waktunya gua ya udah. Jadi ini waktunya gitu kan. Tapi ya nggak sampai pingsan sih. Udah tau-taunya ada yang bantu. Ada yang bantu pas lihat ada abang-abang 2. Jadi yang 2 ke saya, yang 2 ke Oji. Itu tahu dari mana datangnya juga, alhamdulillah ya. Maksudnya ya emang mereka tuh ya entah memang tim penyelamat di laut atau bukan, tapi yang jelas kayak emang biasa bermain selancar sih. Udah tariknya sempet udah mau nyampe dasar lah. Pokoknya teman-teman yang udah bisa ngejangkau saya juga ikut bantu narik kan. Akhirnya udah tuh ditelentangin di pasir. Itu nggak pingsan tapi ya sadar, tapi bener-bener udah lemas banget. Yang kita tuh kayak saya tuh udah ngap. Laut, lengket, panas, udah gitu di sini kayak berasa air gitu kan semua. Cuman ya kayak teman-teman cewek terutama yang Ren pokoknya jangan tidur kayak gitu kan. Tapi sambil dengar kalau Oji itu juga masih ditarik, jadi belum sampai. Nah, akhirnya udah tau lah nih dua-duanya udah ada di samping kiri kanan. Nah, kalau Oji itu pingsan. Jadi sempat saya lihat ke samping, dia juga udah berbaring tapi pingsan.
Nah pas lagi ngelihat kita tuh kan, saya masih posisi berbaring. Di sini teman-teman pada kumpul. Nah pas teman-teman pada kumpul itu ada satu sosok tadi, ya wajah yang tadi, cowok itu, tapi ini full berdiri di belakang temen kan, ngeliat ke bawah juga masih ngeliat ke saya. Dia pokoknya kaos itu pokoknya kaos warna biru muda aja. Saya juga tahu itu, ya udah tahu lah itu siapa sih. Maksudnya dalam hati entah itu siapapun itu, atau mungkin itu orang atau bukan, nggak mikirin dulu deh gitu kan. Selang itu kan tadi kejadian tuh mungkin jam 4, berarti jam 4. Ini tuh udah kita istirahat, udah lamaan sekitar jam 5 lah. Itu juga udah agak gelap, udah setengah 5, jam 5 mungkin udah agak gelap gitu. Ya udah agak tenang kan, minum air hangat, minum air panas segala macam. Si Oji juga udah sadar, ngobrol-ngobrol lah sama ibu-ibu, bapak-bapak yang memang tukang warung ya di warung. Ya udah pokoknya biasa lah kan diceritain. Jadi ya intinya temen juga yang tadinya panik kirain lagi pada bercanda-canda, itu beneran tenggelam baru. Ya itulah, jadi saling bercerita aja gitu bang. Ya udah akhirnya sampai si bapak yang di warung itu juga bilang, hati-hati mas mbak kalau di sini mah gitu kan. Memang ombaknya nggak dalam ya, lagi nggak besar, tapi ya pokoknya hati-hatilah gitu. Di sini mah dari dulu juga yang namanya kejadian tenggelam, bahkan ada yang nggak ditemuin lagi, itu juga ada. Nah kebetulan baru itu ada kejadian, barunya sih nggak baru banget ya, pokoknya sekitar setahun lah, dibilang setahun lalu. Itu juga memang lagi ada agak libur-liburan gitu. Itu juga ada beberapa orang tenggelam gitu. Jadi sama kayak kita sih, berteman segeng lah gitu ya, bergerombolan gini, beberapa orang. Ya kayak gini sebenarnya persis kejadiannya, mirip lah, tapi nggak selamat dan memang nggak ditemukan. Ya udah akhirnya ya udah, kalau di situ memang kejadian-kejadian itu udah banyak. Bahkan sampai pernah ada segerombolan anak-anak kecil juga karya wisata, ada yang bareng-bareng tuh 8 atau 9 orang juga nganyut semua. Nah udah selesai kita pulang. Nah kalau emang dari awal perjalanan saya sama Oji ini, yang kita berdua yang sama-sama tenggelam itu emang semotor bang. Cuman ya ditawarin sama yang lain kan, mau ini nggak digantian, nggak ditawarin sih, malah emang jangan bawa motor lah gitu. Cuman ya si Oji bersikeras, nggak apa-apa kok, santai aja, gue bisa gitu. Ya udah kita sama, ya udah bisa. Jadi tetap berdua gini ya, sambil di jalanan tuh kayak Ji, kok nggak nyangka ya ampun kok bisa begitu gitu kan. Sambil agak jadi flashback, jadi kayak agak-agak semi-semi mau tobat gitu. Jadi kayak wah ini bener-bener nih tadi kayak begitu. Jadi udah tuh kita pergi maghrib, ya memang ngelewatin sholat maghrib sih jadinya. Karena gimana ya, udah kepalang di jalan dan rasanya tuh udah kotor lah gitu, udah lepek banget gitu. Jadi ngelewatin maghrib azan, perjalanan pulang. Ya estimasi kan kita mau nyampe rumah, itu berarti Sabtu malam Minggu bang. Kita mau nyampe rumah itu ya, rumahnya si Rizal ini yang di kota Sukabumi, ya paling jam 9. Apa setengah 10 udah nyampe lah gitu kan. Tapi ternyata berat banget, nggak seperti apa yang saya bayangin lagi. Nggak tahu itu memang emang udah jalur yang semestinya, apa bukan, apa emang itu jalur alternatif apa enggak. Ya pokoknya kan yang tahu jalan ya ada temen kan, si Rizal itu juga. Waktu itu nggak ngandelin map bang. Nggak ada lah, pokoknya kita nggak pakai map-mapan gitu. Cuman jalanannya itu yang pertama masalahnya hujan. Hujan, cuman hujannya itu nggak bisa ditunggu lah, karena memang terus nggak deras banget, cuman ya terus hujan. Kita lewatin satu jalan yang dimana jalannya itu tuh gelap banget. Jadi jalannya emang gede sih. Itu bener-bener kayak dibilang jalan besar-besar. Ya cuman emang nggak bagus lah, jalannya nggak begitu bagus. Kiri kanan juga itu pohon-pohon besar. Bahkan sampai ada nggak bukit ya, pokoknya tanah yang agak tinggi-tinggi. Ada rumah penduduk satu, ketemu lagi satu, di situ satu. Itu nggak tahu emang beneran ditempatin apa enggak, tapi kebayang aja ya, maksudnya kalau tinggal di sini ya kayak apa ya gitu kan.
suasana kayak begini. Dan itu nggak tahu mati lampu apa enggak sih, tapi bener-bener nggak ada penerangan, gelap banget. Itu ada di jalur itu tuh 1 jam lebih, ada 1 jam setengah malah berasanya gitu, lama soalnya. Udah gitu ada sih sempat mobil satu lewat, motor lain ada, tapi jarang banget gitu. Nah di tengah jalan itu pokoknya, jadi kalau kita kan yang dibonceng nih bang, yang dibonceng tuh jadi cuman sekedar gini, tapi kan kadang kalau ada air keganggu ya. Iya. Jadi ya kadang begini, kadang juga begini nunduk, kadang cuman begini ngelihat gini. Jadi nah saya pas sempat ngelihat ada satu titik itu di sebelah kanan waktu itu ada kayak gubuk-gubukan. Ya warung lah, gubuk-gubukan bambu itu. Entah itu warung memang ada udah tutup apa memang itu udah kosong. Tapi di situ itu jelas banget bang. Ya yang biasa bikin saya takut lah. Si P itu namanya. Apa tuh? Pocong? Iya. Oke. Beneran dia lagi ada di depan warung situ, itu beneran apa bukan? Apa itu orang jahil sih gitu ya? Ya Allah, itu kok ada gituan? Ji, aduh Ji. Ya maksudnya sambil ngomong sama yang di motor kan. Ren, udah lu merem aja. Udah itu aja, lu doa-doa aja. Tahan gitu kan. Ya Allah, gue takut banget Ji. Nah, soalnya nggak tahu ya bang, dibilang penakut sebenarnya sih saya nggak, ya biasa aja sih orangnya. Tapi dalam kondisi yang badan tuh udah remuk banget rasanya bang, udah remuk, udah segala macam udah nggak karuan, ditambah hujan, ditambah udah meriang. Kayaknya tuh dalam kondisi kayak gini kita yang pengen banget cepet-cepet aman gitu ya. Jadi kayak ya ampun, ditambah kayak ngeliat gituan. Nah, terus satu lagi gini. Nah terus pas Oji kan jadi sempat jalan, si Oji pakai ngomong gini, Ren jangan lihat ke atas Ren. Jadi pas dia ngomong jangan lihat ke atas, tapi malah saya refleks jangan lihat ke atas Ren. Set. Itu ada pohon bambu melengkung. Emang jadi gini loh, ini pohon bambu gede-gede. Posisinya tuh ada yang melengkung gini. Itu ada kayak gitu. Apa tuntutannya apa? Pokoknya warnanya putih, Pocong main trampolin apa nih? Kuntilanak magang. Tapi pokoknya perempuan itu ya. Yang pasti soalnya nggak tahu perempuan apa laki-laki. Tapi yang biasa digambarkan sama orang lah. Yang dia putih aja, pokoknya putih aja. Di sampingnya ada hitam-hitam nih rambut kelihatannya. Tapi kan ya menurut Bang Umar sendiri, orang iseng nggak ya, apalagi duduk di satu pohon bambu yang ya kalau kita patah kali kalau duduk kali ya kan. Hujan-hujanan di atas itu, ya nggak mungkin kurang kerjaan juga. Tapi apa kayak boneka-bonekaan yang biasa ditaruh? Enggak, tapi beneran itu kelihatan memang itu berat. Jadi kayak Lut-lutan. ininya tuh pohon bambunya gini. Iya sih. Bukannya dia gini-gini bukan. Enggak. Cuman pohon bambunya tuh ini duduk, pohon bambunya tuh begini gitu kan. Karena dia ada yang dudukin. Iya, Oke. makanya pas lagi lihat, loh, jadi meluk kan, udah meluk. Meluk si bambu. Bukan si Oji, bambu begini dong. Kirain kan jadi meluk, saling meluk ke bambu. Tinggi Tanya banget itu mah, tinggi banget. Jadi meluk ke sini. Si Oji. Oke. Jadi kayak aduh Ji. Aduh. Pokoknya ampun dah, udah kayak mau dibilang cengeng, mau dibilang apa, udah ampun dah waktu itu, Bang. Cuman sampai dia bilang, "Udah Ren, tahan lu, merem aja lu." Udah. Nah, itu udah berapa lama ada aja itu pakai satu motor berhenti. Jadi ini temen Anjas, dia boncengin Eliana, ya kan. Nah ini cowok cewek ya. Jadi berhenti nih, kita berhenti sama-sama. Ini kenapa lagi nih? Maksudnya jangan ada-ada aja dah. Udah lagi jalanan kayak gitu nggak ada apa-apa. Enggak, ini si Eboy, Ren, liatin. Maksudnya katanya ini anak kenapa nih? Soalnya si Eliana tuh gini, Eliana cuman dipanggilnya Eboy gitu kan. Si Eboy tuh gini. Kita traumanya gini, emang waktu dulu pernah ada kejadian di kampus, ya termasuk saya sendiri sih, saya juga kesurupan, dia juga. Jadi yang riwayat pernah nggak beres lah gitu. Nah, si Boy ini begitu, bengong aja. Terus kan kita yang motor 4 lainnya juga
ya pokoknya aduh jangan gini, takutnya dia kan kita nggak tahu ya dia ngelakuin apa dia nanti loncat atau mungkin ngejatuhin diri atau apa, ngeri bang gitu. Itu ada kali ya 5-10 menit lah, 15 menit boy, itu padahal udah sambil ya hujan, kita pegang-pegang dia, sadarin gitu, lu kenapa gitu kan. Akhirnya ya dia cuman nangis, kirain nangis tuh ya kesurupan. Enggak sih, ternyata dia kayak takut. Jadi dia barusan takut, cuman kayak shock kali ya, shock. Jadi diam dulu. Udah tuh akhirnya kuatin ya boy, ayo balik. Jadi belum cerita apa-apa, yang penting dia udah normal lagi, udah siap jalan, kita jalan. Jalan lagi, jalan. Nah sebetulnya waktu pas kita lagi berhenti itu 5 motor. Nah pas sudah mau jalan lagi, itu ya kebetulan gini, kalau yang lain kan ngeboncinginnya belakangnya cewek. Jadi gue yang paling belakang, ya karena kan cowok-cowok gitu ya. Jadi gue yang paling belakang. Nah pas gue belakangan gitu, di samping kiri sebelah sana tuh gue ngeliat sosok yang tadi ada di pantai bang, yang warna kaos biru, yang laki-laki. Iya laki-laki cowok yang mukanya itu cekung pucet di laut. Cuman nih kan pertama gue lihat cuman mukanya di laut, terus yang pas kedua gue lagi rebahan di pasir itu kan ngelihat di belakang teman itu berdiri kayak ini tuh kaosnya biru muda. Nah waktu itu full, jadi memang kayaknya tuh celana kayak pokoknya kakinya kelihatan lah, celana pendek, dia memang kayak kurus tinggi. Cuman serem, soalnya tangannya tuh kayak agak gini. Kayak orang-orang sawah. Iya. Kan gitu tuh orang-orang. Kalau orang-orang sawah begini. Kayak nih boneka yang depan gerai itu gini. Enggak, itu asik banget. Enggak. jadi ini tuh cuman sekedar kayak gini lah, kayak gini gitu aja. Okay. Jadi nggak terlalu hiperaktif sih. Oke. Nah, udahlah, kita udah tahu lah itu apa itu. Tapi ingat gitu, wah itu yang tadi. Tapi tetap aja yang tadi itu namanya setan gitu kan. Aduh, masih ada gitu kan, masih ada. Udah, akhirnya jalan. Alhamdulillah, akhirnya nemu, udah mulai ada kayak botol-botol bensin. Maksudnya apa sih? Pokoknya Warung rumah Madura. yang jualan. Iya, warung Madura lah. Warung Madura. Yang jual bensin kan? Emang Madura Batak kali biasanya? Oh, Madura apa Batak sih? Beda ya? Beda ya, Madura bukannya besi. beda area. Oh beda iya kali. Iya, berarti ada orang yang jual-jualan apa toko-toko kecil lah gitu, Iya, yang enggak. depannya bensin. Cuman botol doang bensin. Oh, Itu mah warung. warung Ucok. Iya kan Batak kan? Iya. Ke warung Ucok. Nah, ya artinya itu udah mulai ada tanda kehidupan tuh. Pemukiman, ya. Pemukiman walaupun masih kosong tapi wah itu udah orang tuh. Udah kesitunya nemulah rumah warga udah kosong juga, tapi emang udah sepi juga. Udah ya nyampe lah kita ke jalan yang udah emang agak lumayan rame. Akhirnya kayak udah lepas dari apa ya, soalnya dari tadi bang, kalau selama itu rasanya berat banget perjalanan tadi kan. Cuman pas sudah keluar dari jalan-jalan yang tadi tuh kayak udah enteng banget tuh, enteng banget. Kayak udah ketemu angin gitu kan, jadi kayak enak gitu. Udah tuh jalan nyampe rumah, akhirnya nyampe rumah si Rizal tuh malam banget bang, jam 11:30. Kebayang abis maghrib pulang, nyampe rumah 11:30, itu berapa jam gitu, lama juga ya gitu. Iya. Nah udah tuh tepar kan sampai rumah, udah capek banget semuanya. Jadi gambarannya gini, itu rumah sebenarnya gini, rumahnya teman saya itu Rizal itu bukan rumah yang ditempatin sih. Jadi lebih kayak mungkin emang rumah kosong tapi yang bisa buat kumpul keluarga gitu kali ya. Jadi emang nggak ada yang nempatin. Nah, jadi rumahnya itu minimalis, cuman tingkat 2 Ke bawah. ke atas. Tingkat gue sama Tingkat basement 2. ya. Iya, nggak pakai basement. Jadi berarti itu rumahnya kosong. Berarti kalau ke situ kalau
ada pulang kampung doang mungkin gitu kali ya. Iya, Kumpul-kumpul pokoknya itu keluarga masih lah. rumah keluarga, Oke. tapi nggak serem, bukannya dikosong banget, enggak. Oke. Cuman emang nggak ditempatin sehari-hari. Nah, jadi di situ rumah ada 2 kamar, yang satu di lantai atas, satu di lantai bawah, gitu. Nah, waktu itu saya tidur di atas, saya, Oji, sama Oki, temen apa ya pokoknya bertiga di atas. Nah, di kamar yang bawah itu cewek yang berempat. Meta, Fitri, Maulidia, sama Eliana. Sedangkan di kayak ada ruang TV lah gitu ya, ruang apa santai itu emang ada kasur-kasuran juga. Itu Anjas, Rizal, sama Herdian tidur di situ. Berarti kan cowok bertiga di bawah, di atas 3, cewek 4 di bawah juga di kamar. Jadi pas tengah malam saya kebangun, pengen buang air kecil gitu kan. Nah pas jadi gini, posisi ini kan saya tidur di sini. Ini kasur. Ya kasurnya sih satu ya, panjang aja gitu. Saya sebelah sini, ini temen si Oki, ini si Ozi yang tadi tenggelam itu. Nah di dekat si Ozi kakinya itu pintu. Jadi sebelah situ bang. Pintu, terus keluar itu tangga kelihatan. Nah jadi pas mau bangun, sayup-sayup tuh gini. Ya di depan deket tangga itu tuh si cowok yang kaos biru tadi dia ada lagi. Tetap masih pakai kaos. Masih ya nggak hujan ya, kehujanan udah kering kan. Takutnya sekalian mandi dulu kan. Enggak sih. Gak pakai kaos loh gitu, bawa ulang gitu. Enggak sih, emang cuman itu kali. Cuma itu doang kan. Kaosnya cuma satu. Cuman itu doang. Iya. Berarti ini ngikutin sampai ke tempatnya si Rizal. Ikut. Lah, dia lagi dalam hati. Cuman maksudnya udah yang ya ilah gitu kan. Aduh, kan gitu nih. Nah, temen ini Oki denger gitu. Ren, kenapa lu? Ki, gua mau ke kamar mandi Ki. Yaudah yuk, udah. Ya dia paham lah intinya. Ya udah takut lah mungkin gitu minta anterin ya. Kan dia taunya emang saya juga nggak enak badan gitu bang. Ya udah akhirnya keluar gua jadi kayak main tuntun-tuntunan nih kayak gini aja cuman ngelihat ubin menunduk gitu kan. Nah turun ke bawah. Nah udah tuh dari kamar mandi naik lagi ke atas. Nah, cuman gue takutnya di lantai atas tuh nongol lagi. Jadi ya udah sambil ini aja dah. Sambil ini lagi nunduk lagi, pegangan bajunya. Nah pas mau nyampe kamar, kan si Ozi tadi lagi tidur masih di dalam kamar sendirian. Itu di sebelah sininya tuh, di sampingnya pokoknya ada cewek. Rambutnya ya mbak ini dah gitu kan. Oke. Mbak Tika. Pokoknya segini itu kayak samping kayak lagi gini-giniin Ngelus. apa? Punggung. Ngelus punggung apa? Ngelus punggung. Punggungnya si Oji. Iya, Oh gitu ya. punggung ya. Kirain yang lain. Punggung yang lain. Enggak, punggungnya aja yang belakang. Belakang aja. Salmok. Soalnya belum tahu nih ini perempuannya siapa gitu kan. Iya, tapi ya enggak lah, enggak akan. Maksudnya ya saya hafal teman-teman saya tuh fisiknya persis lah gimana. Nah ini perempuan memang yang rambutnya tuh panjang pokoknya Pinggangnya. sepinggang. Duduk aja sepinggang. Nah nggak ada. Yang lain mah udah jelas lah. Lagi ngapain juga yang lain begitu. Apa namanya dia gitu. Waduh dalam hati. Oh, Ki itu Ki dalam Ki. Apaan Ren? Nggak ada. Lu merem aja gitu kan. Dia nggak lihat. Ya udah akhirnya gue nggak tahu tuh. Gue terobos aja. Gue cuman takutnya gini pas gue lewat. Ini ada yang gini nih ngek gitu kan. Cuman yang bayang tadi. Sekalian mas gitu. Sorry gitu. Diem gitu kan ya. Akhirnya ya udah lewatin aja. Udahlah bisa tidur alhamdulillah. Udah tuh akhirnya pagi biasa kan gitu udah pada bangun segala macam tuh jam lumayan sih kita bangun kesiangan sampai subuh kebablasan juga saking badan tuh nggak enak banget
itu tuh jam 7:30 lah, kebangun udah pada baru bangun jam 7:30. Ya udah sambil di situlah cerita segala macem, kita cerita macem-macem. Ternyata ya teman-teman yang lain pun ngalamin gitu bang. Kayak apa namanya, ada teman ya itu si Eliana itu pas dia lagi yang tadi di jalan itu sempat shock. Iya nangis ketakutan, pengen cepet-cepet pulang. Jadi pas ya itu kan kadang gimana ya, yang tadi dia yang lihat, kadang kita nggak ngeliat gitu kan, beda-beda pandangan mungkin. Nah jadi gini, dia pas lagi gini dia sebenarnya udah takut, cuman kan pegel gitu ya, namanya pegel kadang ngangkat kepala lah gini sesekali lihat walaupun dia takut. Jadi pas di samping kiri ngelewatin ini kayak ada tukang dagang gitu bang. Dibilang sih nggak tahu, kayak tukang gerobak biasa aja lah ya, cuman redup ya, cuman dia ada inian api apa lampu apa sih namanya ya, semprong petromak lentera, lentera api unggun. wah habis gerobaknya ya elah, Gerobaknya kebakar dong, kasihan. Berarti kayak lampu kecil yang dari api zaman dulu gitu. iya, kok nggak lilin kali ya. pokoknya kecil aja lah. Yang penting dia bilang itu redup gitu. Kecilnya kan. mana ya maksudnya? Hah? Kecil itunya lampunya. Kecil. Ya pokoknya bisa digenggam lah. Aduh sakit rahang. Oke, berarti apa namanya? Ada di gerobak itu ada lampu lah gitu. Iya, ya, maksudnya pokoknya dibilang karena dia nyeritainnya tuh nggak terlalu terang kan. Dibilang itu memang ada tuh ya, dia lagi pada cerita sama kita. Jadi ada yang dorong gitu, nggak terlalu terang. Nah justru ya mungkin kan dibilang penerangannya itu ya mungkin hanya sebatas kayak cahaya api kecil gitu. Cuman lewat gitu dia bertatapan sama tukang dagangnya itu tuh bikin dia ngeri. Dia nge-ekspresiin kan mukanya tuh dia begini. Jadi pas bapak-bapak ya dibilang, bapak-bapaknya begini. Ya pokoknya cuman jalan ngeliat dia gini. Sambil gitu makanya dia langsung pokoknya langsung tersentak, makanya kan dia pikir tersentak, astagfirullah. Ya dia pokoknya gini deh, yang penting dia bilang serem gitu. Padahal kita nggak tahu ya itu emang jualan apa jualan, siapa tahu belum laku, gedek gitu kali ya. Siapa lagi sepi jadi kesel. Cuman kan yang dia pikir dalam suasana gitu, ya pokoknya nggak banget lah gitu, nggak banget. Kan gitu. tengah malam kan berarti kan? Iya, nggak banget lah gitu. Cuman kayaknya dia jalan dari mana ke mana. Kita aja yang pakai motor udah kayak gitu. Apalagi kita sampai pakai, ya normalnya biasanya orang tuh nggak mau kehujanan lah. Mungkin ada ekspresi atau mungkin ada gimana gitu. Ya pokoknya dia feeling. Nah kebetulan pas diceritain kayak gitu nggak ada yang lihat. Cuma si itu doang berarti. Yang pakai motor kan otomatis fokus ya ngelihat jalan gitu ya bang. Dia nggak ngelihat. Yang lain tuh nggak ada yang ngerasa ngelihat ada yang lewat. Makanya ya itu dia bilang kayak gitu, yang bikin dia tuh udah ketakutan. Ya, tapi dia nggak mau ngomong apa-apa. Emang berat lah mau cerita, boro-boro lagi kayak gitu kan. Nah ya udah akhirnya sampai saya baru ini, dan saya nggak pernah cerita sama mereka. Ya mungkin buat kalian yang nonton ini, ya inilah yang waktu itu gue alamin. Yang nggak gue ceritain sama lo semua. Jadi ya itu aja. Kira ya kita pulang. Sebenarnya dibilang nyesel sih enggak juga ya bang, karena ya biar gimana juga kita udah niat, kita happy liburan. Cuma ya hal-hal seperti ini ya entah kenapa ya bisa aja terjadi kan. Jadi udah bingung tuh, udah nggak mood banget mau apa jalan-jalan kemana-mana lagi, belanja apa lagi juga udah enggak. Akhirnya kita pulang. Ya badan tapi masih berasa nggak enak nih bang, karena gue takut, wah kalau sampai yang beginian ada lagi di rumah gitu kan, atau di mana ngelihat lagi yang si cowok tadi. Tapi sampai rumah nggak ngelihat nih, nggak ada, cuman berasa kayak badan nggak enak aja. Jadi gini loh, ya sebetulnya jujur, dibilang antara ya yakin gak yakin, tapi nggak ada salahnya lah coba nanya sama saudara. Kan ada keluarga yang memang pasti punya kenalan. Biasanya kenalan kita bisa bilang tuh orang yang punya kelebihan lah gitu ya bang. Akhirnya ya
Saya cerita gini. Ya udah Ren, nanti ketemu hari apa, bisanya kapan Randy. Nah akhirnya itu selang 2 hari lah gitu, 2 hari terus ke sana ya, di doa lah pokoknya, di doa segala macam. Akhirnya ya ini apa namanya, dibilang sih cuma ya memang ada ngikut lah gitu, ada ngikut. Yang penting dia nggak tahu, maksudnya kan harapan kita jangan ada, tapi ya dia bilang nggak bilang udah selesai nih, udah beres urusan. Ya, udah ya maaf kasarnya kalau di ini kan dibilangnya pengusiran atau gimana ya. Cuman dia cuma pesan ya pokoknya pikiran jangan selalu kosong. Yang penting berdoa aja, niatnya yang baik-baik aja gitu. Ya insya Allah nggak ada apa-apa kok gitu, tenang aja gitu sih dia bilang. Oke. Cuman pernah berapa waktu, ceritanya udah lama sih, tetap aja bahkan sampai sekarang pun selalu ada yang bilang itu masih ada yang ngikutin gitu. Jadi ya nggak tahu tuh yang mana. Jadi ya udah akhirnya seperti itu Bang. Ya itu sih yang membuat gue pikir dibilang trauma sama lautan enggak sih, tetap ya. masih biasa aja kalau ke laut. Cuman ya yang penting gini aja deh, kita tahu kapasitas kita, jangan bermain-main terlalu bahaya gitu kan. Itu aja sih. Oke, diminum dulu Bang Randy. Oke. Kopi janji manisnya nih. Ini udah dingin ya? Iya udah dingin ini. Iya, udah nggak panas. Itu tuh pengalamannya Bang Randy ketika saat itu lagi liburan Bang ya, di pantai selatan, bahasa Inggrisnya Iya. Sea North. Sot ya, ya. Oke, gue juga sepakat sih tadi Bang Randy bahwasannya pikiran jangan kosong ya. Iya. Ya, lebih baik banyak pikiran. Ya jangan juga sih. Jangan juga. Karena kan kalau pikiran kosong nanti dimasukin nama yang gaib-gaib nih. Mendingan kita yang banyak pikiran aja biar yang gaib nih nggak nempel ke kita gitu kan. Kitanya yang gelentar. Kita yang geletakan ya. Oke, Bang. Itu kan apa namanya baru pertama kali kan ya Bang Randy ke situ kan ya, kecuali si Rizal kan udah pernah ke situ ya, karena mungkin deket kali ya ke lautnya. Ke laut pantai selatan. Enggak, udah beberapa kali. Nah, ada aturan khusus kan, misalkan pengunjung dilarang pakai baju hijau gitu, atau yang lainnya gitu. Ada aturan nggak di situ? Takutnya nih karena dari apa namanya mitos-mitos tersebut gitu. Tapi pas itu Bang Randy pakai baju apa tuh? Nah itu dia, pakai baju kuning. Apa mungkin kuning kena air laut jadi hijau kali ya? Enggak, kuning kena air laut kayak tai banget. Makanya mohon maaf mungkin yang itu mikirnya hus gitu. Oke. Tapi ya kalau untuk mitos-mitos ya emang sih mungkin ya kan ada beberapa lah ya. Banyak sih udah denger gitu ya. Cuman waktu itu nggak ada sih. Jadi maksudnya nggak ada peringatan dipajang ditulis atau mungkin ada yang apa? Hey jangan pakai baju hijau gitu, nggak ada. Ganti dulu. Nggak punya baju, beli nih saya jualan baju. Marketing juga. Modus gitu kan. Oke. Tapi di pantai itu kan biasanya ada tuh batas orang yang pengunjung ke titik mana bolehnya itu. Oh nggak ada. Nggak, ya memang sih ada pantai mungkin yang, nah waktu itu sih nggak ada sih Bang. Emang gimana ya, itu satu area yang memang kayaknya bebas-bebas aja gitu ya. Oke, nah ini juga mungkin penyebabnya ini Bang, kan ada juga tuh bahwasanya kalau di beberapa pemandian kolam renang ataupun yang lainnya, kalau cowok nggak boleh pakai baju, jadi cuma celana doang. Karena gue sempet, walaupun gue nggak bisa berenang gitu kan, di saat gue berenang pakai baju sama nggak pakai baju tuh agak berat. Iya sih. Iya kan, kan bisa juga kan ke arah situ. Terus kan pakai celananya yang bukan celana renang juga. Bisa nambah berat juga gitu juga. Kan. Alhasil gue eksperimen satu, gue nggak pakai baju, nggak pakai celana nih, enteng banget. Bukan enteng gitu, digendong kali ada yang narik. Oke, tapi kira-kira Bang, penyebabnya lo kegulung ombak nih gitu kan? Apa sih kira-kira? Apa mungkin Bang Randy terlalu dalam ke arah sana, terus kemudian ada apa namanya gelombang air nih tiba-tiba gede gitu kan? Atau gimana? Kira-kira nih? Jadi waktu itu kondisi sebetulnya sih ya mungkin karena emang perasaan aja kali ya, perasaan aja tuh kayak ombak emang gak ada, kalau mungkin dibilang ombak besar mah ya mohon maaf, amit-amit mungkin udah kebawa kali Bang, udah bener-bener nggak bisa bertahan di titik itu. Jadi berarti kan kadar ombaknya sih masih ada, cuman ya tadi
di kolam berenang aja ketika kita merasa kita nggak sanggup tenggelam aja itu udah panik gitu. Ditambah lagi ini ada kekuatan lain kan, maksudnya air itu sendiri kan ada kekuatannya mendorong. Jadi kalau misalnya saya pikir sih ya kalau pikiran jeleknya kalau pikiran jeleknya pasti wah ini gue ditarik nih, didorong nih sama sesuatu gitu kan. Soalnya memang ya ada yang bikin kaget tuh ya sosok itu juga. Yang pakai baju biru tuh, mata celong. Iya, itu kan bikin kaget ya. Maksudnya mungkin gini, oke lah dia nggak narik, tapi kan dengan adanya penampakan itu yang bikin gue tambah takut ya. Gimana sih udah lagi begitu ditambah ada kayak gitu kagetnya. Cuman ya kalau normalnya sih mungkin karena ya tadi kali gitu Bang. Jadi namanya di laut itu ada kekuatan dari airnya sendiri ya. Oke. Ya memang berat. Sempet nanya gak Bang yang sosok cowok yang ngikutin abang lu sampai akhirnya ke rumah si Rizal itu, ke yang di rumahnya Bang Randy itu tuh. Bahwasanya nih gue saat itu ada nih nemuin yang cowok matanya celong pakai baju biru tuh siapa sih gitu. Sempet nanya ke situ gak? Ya waktu ngobrol sama bapak ibu yang di warung sih ya sebelum kita pulang, ya kan emang mereka udah sempat cerita memang ada kejadian-kejadian itu ya. Gue cuman berpikir mungkin apakah itu gitu ya, apakah sosok-sosok itu yang memang pernah tenggelam juga, tapi apa maksudnya gitu Bang. Kan kalau kita sih punya pikiran negatif ya mohon maaf, mungkin dia mengalami kecelakaan, dia juga ingin menyebabkan, itu kan pikiran negatif. Tapi kan mungkin juga kalau kita mau berpikir positif, dia memperingati kali ya, jangan sampai ke sana. Jadi intinya sih kalau sosok itu nggak diceritain detail sih Bang. Cuman ya gue hanya berpikir ketika ada itu memang anak-anaknya kita sih, anak-anak sepantaran lah muda. Ya jangan-jangan memang korban yang pernah ngalamin Di situ ya. tenggelam waktu itu. Tenggelam situ ya. Oke. Nah, ketika abang ke gulung ombak gitu kan. Untungnya gulung ombak bukan gulung tikar gitu kan. Kalau gulung tikar kan ya nggak apa-apa kan. Iya, gulung tikar doang ya. Gulung tikar Itu kan gulung ombak gitu kan. Abang ngerasa kayak wah gue masuk ke alam lain nih atau apalah gitu. Kan banyak stigma-stigma pasti yang nggak beredar tuh saat itu tuh gitu kan. Soalnya kan abang sempat kayak ngerasain pas di pantai itu wah gue megah nih imajinasi orang kan pasti ada aja ya. Iya. Mau imajinasi positif ataupun yang negatif kan ada aja tuh namanya imajinasi kan. Kayak ngerasa ke arah situ gak sih gitu loh? Ya memang waktu lagi ngalamin pas lagi panik-paniknya itu kan pikiran nggak karuan ya, kemana aja ya Bang. Nah, ya gue emang sempet kerasa pijakan kaki hilang itu tuh udah mikir, ya enggak sih, nggak membayangkan ke dunia apa, tapi waduh ya gimana sih kita lagi nginjek, tiba-tiba injekannya itu lost gitu. Udah nggak kebayang nih bawahnya apa, ya kan? Ya tapi nggak mungkin kan bener-bener dasar laut, udah nyampe situ, tapi kok bisa kosong gitu. Nah itu yang udah bener-bener bikin saya pikir, gitu udah deh gitu kan. Makanya ini udah lain lagi nih ceritanya kayaknya udah. Oke, kalau menurut penerangan gue Bang, kan gue bisa nerawang-nerawang nih Bang. Oh iya? Oh bisa. Jadi abang tuh saat itu masuk dunia air Bang. Oh, dunia air tawar. Air laut. Iya. Bener gak kira-kira? Gue penerangan gue nih. Bener ya? Bener sih. Bener kan dunia air laut kan? Dunia air laut. Iya bener berarti. Wah bener berarti nggak meleset terawangan gue gitu kan. Bareng mermaid. Bareng mermaid. Oke, terus kemudian nih Bang, apa namanya kan? Yang lihat beberapa kejadian kan saat pulang juga itu kan banyak nih, nggak cuma abang juga. Iya. Oji juga. Iya. Sempat notice jangan lihat ke atas, lihat ke atas. Emang si Oji tipikalnya gimana sih kalau boleh tahu? Dia tipikalnya santai, jadi kayak nggak banyak maksudnya nggak cerewet, ya biasa aja sih, asik aja gitu Bang. Tipikal orang yang ya easy going aja gitu kan. Oke, easy going apa ya? Jadi kayak diajak ngapain aja mau gitu. Easy gampang. Gampangan going gitu. Kemana-mana. Oh iya, gampangan lah ya. Gampangan lah ya. Oke. Pokoknya yang asik aja, simple aja gitu. Nah tapi emang waktu dia lagi pergi itu entah kenapa, makanya kenapa dia juga pengen banget jalan, karena dia memang lagi mumet. Emang sih dia lagi galau waktu itu. Oh galau. Galau. Jadi asmara lah ya Mbak. iya, makanya ya ada pikiran kosong, apa itu pengaruh juga. Nah justru sosok yang sempat gue lihat di Oji 2 kali tuh yang di laut sama jadi pokoknya ada perempuan, emang sosok perempuan yang ngedeketin dia gitu. Oke. Nah ini Amel mau nanya tuh Bang. Nanya apa Mel?
Ini apa? Oh, nggak nanya, kira mau nanya tadi. Soalnya gue ngeliatnya mau Boleh. nanya gini gitu. Oke, Bang, terus kan kemudian ada apa namanya di rumahnya si Rizal ya, Iya. bahwasannya apa ada yang ngelus siapa tuh? Oji. Oji. Itu akhirnya terpecahkan bahwasannya itu sosok apa sih gitu atau gimana gitu. Soalnya kan masih tanda tanya nih. Iya. Apa itu mungkin yang ketika saat di pantai kan sempat Oji sama cewek juga Iya, tuh itu. gitu. Apa mungkin dari segi perawakannya sama atau gimana Iya, gitu? sama. Yang pokok kalau di laut itu kan gue cuman ngelihat itu memang kepala Pundak. berambut. Lutut Kepala, kaki. pundak, enggak. Nyanyi itu, Pak. Jadi memang rambut panjang ya. Sama dari rambutnya. Ya, saya yakin itu emang sosok yang sama. Ya udah, cuman bisa ngambil kesimpulan aja. Teman-teman pun ngambil kesimpulan kalau itu, mohon maaf, mungkin ada ya entah itu. Pokoknya intinya sesuatu yang menyerupai Citulah. korban-korban yang Lama kecelakaan atau apa, gitu oke. kan. Kan yang berarti yang tenggelam kan nggak cuma Bang doang nih, tapi Oji juga nih. Iya. Oji kira-kira tenggelamnya karena apa ya, Bang? Apa dia nggak bisa renang atau gimana nih? Nah, kalau kita sih sebenarnya pada bisa renang ya, cuman nah itu dia aneh. Makanya pas apa namanya? Iya benar-benar. Pas kita iya baru ingat. Benar Kaget juga. gua. Sumpah deg-degan gua, iya bener-bener apa. Gimana itu? jadi si Oji itu dia malah lebih aneh lagi. Dia cuman berpikir dia tuh pengen jalan aja udah. Ya kayak kita jalan kayak gini loh. Dia lucu sih memang. Kan kita kalau mau jalan-jalan ya kita jalan aja. Lagi kepengen jalan gitu kan. Lah, dia kepengen jalannya ya depannya air. Lama-lama apa? Tenggelam dong. Tenggelam. Nah, itu ya dia cuma bilang nggak tahu. Pokoknya gue emang ngerasa gue pengen jalan aja Ren gitu kan. Gue pengen jalan aja. Jadi yang ngeri-ngeri juga ya kalau saya kan emang dasarnya sadar. Cuman pas mau balik itu susah Iya. gitu kan. Tapi kalau dia tuh ya Pengen jalan aja kayaknya gitu. makin Ada mau yang manggil jawab. gitu atau gimana? Dia sih nggak bilang Pengen gitu ya. jalan aja. Dia cuma bilang pokoknya yang ada di bayangan gue emang gue lagi pengen jalan aja ke dalam ke air. Maksudnya walaupun itu air tapi kayak yang udah gue pengen maju aja gitu. Oh, oke. Tapi kalau di compare nih, Bang. Apa namanya, parahan Bang Randy apa si Oji nih? Atau mungkin parahan dia. parahan si Oji? Iya, dia udah kalau dia Sampai mungkin pingsan ya? pingsan dan udah ketelan-telan Sempat air di gitu. itu nggak, Bang? Kruk kruk terus hop 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 gitu. Napas buatan gitu. Ya kan biasanya gitu orang tenggelam kan, penanganan pertama kan biar airnya ini keluar lagi kan, terus kemudian napas buatan gitu. Nggak ada sih, nggak ada yang ngambil kesempatan Yang si sih. pingsan ini. Jadi nggak ada kayaknya yang mau ngambil apa ini napas buatan. Nggak Tapi, lihat, tiba- nggak lihat. nggak ngeliat, berarti- Tapi ngelihat dia emang pokoknya gini dah kan kita sama-sama. Ya, itu kan gini kan dia. Bangun. Gini kan, Iya. dan bagian mana sini kan, Iya. biar keluar kan itunya. Iya, airnya biasa kan. gitu. Cuman waktu itu kan kalau saya tuh bener-bener cuma miringin badan, ditepok-tepok gitu aja. Akhirnya- Walaupun nggak ada air sih, cuman ada sih ketelan mah kerasa. Kerang. Mutiara lah. Ya. kirain. Kira itu udang, lobster, Kenyang dong. paus. Buka sih. Muka siput. Pulang-pulang ke muka siput nih. Tapi nggak cuma dikit doang yang keluar, apa yang emang nggak ada. Iya sedikit lah, emang karena kan bulan sempat ada yang masuk air. Nah, cuman ngelihat Oji itu ya gini, waktu itu kan emang kondisi saya juga udah lagi nggak fokus Bang. Cuman ngelihat emang dia pokoknya lagi ditanganin lah sama ya beberapa orang itu. Orang itu, berarti Iya. orang-orang yang selancar ya. Selancar, nggak tahu diapain lah, maksudnya di gini di apa pokoknya Iya. intinya emang dia nggak sadar soalnya, jadi dia ditanganin gitu. Tangan gitu, tapi untungnya balik rumah dengan selamat Akhirnya gitu ya. alhamdulillah. Walaupun nelan air laut beberapa liter lah ya, agak lumayan Mules, ya. iya. Nelan air kaporitnya agak lumayan kan, pedas Iya. di mata gitu Mules kan. sampai rumah. Mules. Mules tuh. Hah, iya mules. Ya pasti diare Bang. Oh iya. Mm-mm. Karena air laut kan ya. Iya, lumayan. Air lah, garam. pipis bersamaan Iya. di situ. Iya, oke. Nah Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, Iya. mungkin Bang Randy punya pesan nggak, atau mungkin hikmah apa nih yang bisa diambil dari kisahnya Bang Randy di saat itu lagi liburan, terus kemudian mengalami kejadian-kejadian ataupun peristiwa yang nggak enakin gitu loh. Iya, yang pertama sih gini, ya biasalah, memang udah seharusnya ketika kita berada di manapun, kita memang harus jaga sikap gitu Bang. Apalagi di tempat-tempat tertentu
yang sebetulnya kita juga udah tahu lah, namanya juga kayak di laut itu kan harus waspada gitu. Jadi ya janganlah benar-benar jangan sampai nggak konsentrasi lah, maksudnya hal-hal itu yang kita nggak duga aja bisa terjadi. Dan kita jangan, ya kalau bisa sih jangan pergi sendirian juga. Kayak lagi bareng-bareng gitu ya, kita saling perhatian, jadi jangan sampai satu sama lain tuh lepas pengawasan. Itu yang pertama ketika kita jalan-jalan di tempat seperti itu, terutama di laut. Kan bahayanya laut itu udah jelas ya. Memang memang berbahaya sebetulnya. Terus ya yang pasti selalu niat baik. Kalau kita mau niat baik untuk berlibur ya berlibur. Dan jangan lupa ya sebetulnya doa itu memang harus jangan sampai ketinggalan juga itu Bang. Oke. Berarti Abang emang bisa renang kan ya? Bisa kan ya? Coba praktekin ini Bang. Bisa, cuman mager aja waktu itu. Oh mager aja. Mager. Berarti kayak gimana Bang kalau renang tuh tangannya? Ya gini aja pokoknya, pengen balik. Itu mah yang junjutan di bambu ini. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih ya Bang Randy nih udah mampir ke sini meluangkan waktunya dan memberikan pengalaman ke teman-teman semua. Dan tadi juga Bang Randy sempat menyinggung bahwasanya pengalaman ini belum diceritakan juga ke yang rekan-rekan itu ya. Belum. Gitu kan ya. Semoga aja teman-teman semua nih kalau mau berlibur ke pantai gitu kan lebih aware terhadap diri ya kan, terus juga tahu kapasitas diri gitu kan, terus juga kalau emang nggak bisa berenang ya jangan main-main ke laut gitu kan, mendingan mandi bola lebih enak kan, lebih gampang, tinggal bawa sampo aja mandi bola manduk kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Randy nih bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau berlibur ke pantai ataupun ke waterboom ataupun mau kolam renang gitu kan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Randy, makasih banyak nih. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.